Batal. Hakikatnya tak sampai kita Allahu Akbar itu. Kenapa disuruh Allahu Akbar? Nanti kalau tubuhmu sudah lemah, tidak ada lagi, baru engkau mengatakan Allahu Akbar. Nah itu baru sampai Allahu Akbar. Hilang egomu, hilang keakuanmu, hilang kau hebat, hilang kau terkenal, hilang kau pejabat, hilang kau kaya. Ketika di saat itu engkau mengatakan Allahu Akbar, itu baru benar. Sekarang belum. Masih benci sama orang, belum sampai Allahu Akbar. Nah maka diawali dengan takbir. Nah kembali kepada Al-Fatihah tadi. Nanti kalau kita mati, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumil mizan, kemudian terakhir kita akan melewati sirotol. Sirot itu tuh jembatan yang menentukan surga neraka. Nah sirot itu sebenarnya Bu, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 151 sampai 153, sirot itu sebenarnya ada di dunia ini. Siapakah orang yang berjalan di dunia ini di jalan yang benar, di jalan yang lurus itu? Maka rambut di belah satu itu kias. Berarti orang yang akan melewati sirot itu sulit. Saking sulitnya banyak orang yang terjatuh dari jembatan itu. Banyak orang yang tergelincir dari jembatan jalan sirot itu. Apa kata Al-Quran? Alla tusyriku bihi syai'ah. Kata Allah, Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum. Maukah kau aku bacakan yang Allah haramkan kepadamu? Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'ah. Kata Allah, maukah kalian aku beritahukan yang diharamkan oleh Allah atas dirimu? Yang pertama, jangan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu. Sulit, banyak orang yang mentuhankan diri, mentuhankan harta, mentuhankan hawa nafsu, mentuhankan pendidikan, mentuhankan jabatannya. Dia tidak mentuhankan Allah. Ini tergelincir ya. Tergelincir ya. Tapi aku sholat Ustadz, aku nyembah Tuhan, mulut tahu, hatimu belum. Apa buktinya? Banyak orang sholat tapi masih maksiat. Apa buktinya banyak orang yang sholat masih gibah? Apa buktinya banyak orang sholat masih korupsi? Apa buktinya ada orang rajin sholat masih bohong? Berarti Allah tusyriku bihi syai'ah itu belum ada. Masih menyekutukan Tuhan dengan sesuatu. Jadi supaya kita bisa selamat dari perjalanan sirot ini, apa? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. La ilaha illallah. Tidak ada yang kutuhankan melainkan hanya Allah. Jangan mentuhankan diri. Bacanya di antara ibu-ibu ini, bacanya aku nilai yang paling pintar ngaji. Itu mentuhankan diri. Bacanya ibu-ibu di sini. Akatik rajin seperti aku. Nih, mentuhankan diri. Ibu-ibu sini. Kawinnya ngobrol, baik. Masih mending aku. Masuk perangkap setan lu.
Aku nah pendiam. Muji diri. Muji diri itu sama kita menduakan Tuhan. Ibu ini celengan kosong terus pelit galau ibu-ibu sini nih. Atau ibu-ibu tuh pelit, masih dia mentuhankan diri. Tuh Bu, kalau kita ingin jalan lurus, jangan mentuhankan sesuatu selain Allah. Kenapa? Nanti kalau pulang, yang ditunggu oleh Allah itu dari lisan kita ini apa? La ilaha illallah. Kalau kita sudah benar tauhidnya, kalau sudah benar Tuhan kita itu Allah, insya Allah kedepannya itu akan baik. Kenapa? Bongkotnya sudah kita pegang, tidak ada yang kita sekutukan, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Kalau hidup sudah mentuhankan Allah, jangan lagi berbuat apa yang tidak disukai oleh Allah, dan hiduplah dalam koridor yang disukai oleh Allah. Kalau ada apa-apa tuh tanya Allah. Kira-kira kalau saya bicara tentang ini, kira-kira Allah suka atau tidak ya? Nah gitu Bu, ajak bicara diri. Maka Nabi mengatakan istafi qalbak, mintalah petuah kepada hati nurani. Jadi orang-orang yang sudah mentuhankan Allah itu dia tidak akan bertindak, dia tidak akan berbuat, dia tidak akan bicara kecuali perbuatan dan ucapannya itu disukai oleh Allah. Tapi kan kalau kita ini kan enggak, asbun, asal bunyi, gemericik, nggak ada manfaat, nggak ada manfaat. Ketahuilah ibu-ibu yang saya hormati, perkataanmu yang tidak manfaat itu dihisap nanti di akhirat. Jadi orang yang sudah tauhidnya bagus itu cirinya Bu Ibu pendiam. Diam orangnya. Kecuali dibutuhkan untuk bicara, baru bicara. Diam ketika suami sedang bicara. Itu nih kapan suami bicara kau ngobrol. Dengarkan kalau suami itu sedang bicara, siapa tahu di balik bicaranya itu ada nasihat buat kita. Jangan sombong, jangan ego, jangan gengsi. Sudahlah ya, banyak ngomong kau. Tidak boleh. Tidak boleh. Dengarkan baik-baik. Jangan bicara ketika ada guru yang sedang bicara. Dia dengarkan baik-baik. Siapa tahu bicaranya guru itu ada nasihat yang baik untuk kita. Dengarkan. Jadi orang pendiam itu sulit. Amalan yang sangat sulit bagi seseorang itu diam. Kenapa Nabi mengatakan man somata naja, siapa yang diam dia selamat. Lihat orang yang pendiam itu selamat hidup. Biasanya kalau orang pendiam itu hatinya bersih. Kenapa? Kalau dia tidak bisa berkata benar, dia diam. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling sulit ngamalkan ilmu diam. Karena sudah kebiasaan. Kebiasaan. Ala tusyriku bihi syai'a wa biwalidaini ihsana. Yang kedua, kalau engkau ingin selamat melewati sirat itu,
berbuat baiklah kalian kepada ibu bapakmu. Kenapa? Allah dan orang tua itu satu paket. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah berasal dari ridho ibu bapakmu. Satu paket. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan ridho Allah, minta ridho kepada ibu bapakmu. Sehebat apapun kau sholat, sebanyak apapun pahala amal soleh yang kau lakukan, kalau ibu bapakmu, orang tuamu tidak ridho kepadamu, bukan surga tempatmu, neraka. Hafal 30 juz, baca Quran bagus, tapi nyakitkan orang tua, neraka tempatmu. Mahasiswa saya kalau ketemu cium tangan. Jadi saya tanya, ibu kau di rumah cium enggak tangan? Ya, besok enggak usah cium tangan saya. Penjilat kau. Padahal jasa ibumu itu lebih besar daripada jasa saya. Jasa saya cuma ngasih nilai saja. Enggak usah lagi cium tangan. Cium tangan ibumu itu. Baru kau cium tangan saya. Tersinggung-tersinggunglah kamu. Kebalik. Sama dosen kau cium tangan, ibumu yang lahirkan kau, yang menyusui kau, yang mengandung kau, tak kau cium tangannya. Jangan jadi orang penjilat. Besok tidak usah lagi cium tangan. Salah tak bu kalau saya bilang seperti itu? Tidak salah, nidik budak supaya tahu diri. Jemaah, peluk badan saya tanya, kamu sudah peluk belum bapakmu di rumah? Belum Ustaz. Besok ketemu udah usah peluk saya, peluk bapakmu. Tapi sudah meninggal Ustaz. Oh. Sudah meninggal Ustaz. Ya sudahlah, apa boleh buat, pengganti bapak. Dia nganggap kita di bapak. Nyesal dulu waktu bapak masih hidup belum sempat saya peluk badan dia. Nah maka kalau ibu-ibu masih punya orang tua, berbaktilah. Tapi lah tua Ustaz, justru di hari-hari tuanya itu kau tunjukkan kau anak baik, kau anak soleh, kau anak solehah, berbaktilah. Tapi Ustadz, orang tua saya ini makin tua makin banyak tingkahnya. Berapa tahun kau urus orang tua? Berapa tahun kau diurus orang tua? Orang tua mengurusin kita ini belasan tahun. Kau paling ngurusin orang tua paling 5 tahun. Selesai hidupnya. Betul gak? 3-4 tahun lah kau ngurus orang tua. Selesai. Tapi kita dari kecil diurus orang tua, misi, kencing, ibu dang makan gitu misi, hilang mood kita makan, hilang mood ibu kita makan gara-gara kita buang air besar. Hilang waktu istirahat ibu kita untuk kita, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ada tak ibu tuh ngeluh ke kita? Capek aku masak ke kau. Tidak pernah. Lalu kita merasa kalau sudah ngasih uang sama orang tua, kalau sudah merasa berkuasa atas orang tua, hati-hati. Jangan merasa kau sudah hebat ngasih orang tua duit, belum seberapa. Kalau nak kau hitung-hitung, air susu ibumu itu, kalau mau ditimbang, kalau mau diukur dengan harta, tidak bisa. 1 kali kedenan, kau ngeden.
kau dari Madinah ke Mekah, itu belum tentu bisa membalas kedenan ibumu itu. Kau gendong ibumu itu ya, dari Madinah ke Masjidil Haram, kau gendong dengan jalan kaki, belum bisa mengobati kedenan ibumu 1 kali keden. Jadi kalau ada orang masih durhaka sama orang tua, besar dosa. Kenapa saya cerita ini begitu menghayati? Dulu waktu saya lahir, saya tidak bisa melihat bagaimana ibu itu melahirkan saya. Tapi ketika saya punya istri, saya melihat betul bagaimana seorang ibu berjuang untuk anaknya. Kata dokter, Pak, antara anak dan ibu ini harus pilih di antara satu. Ibunya yang selamat atau anaknya yang selamat. Apa kata ibu? Biarkan anakku yang selamat. Biarkan anakku hidup. Karena anakku belum pernah mencium, menghirup udara, sedangkan aku sudah pernah melihat dunia ini. Itu seorang ibu, dia rela mati demi anak. Tapi kita anak belum tentu rela mati demi orang tua. Nah maka para lelaki, kalau kalian sayang sama ibu, senangkan istrimu. Karena istrimu itu adalah cerminan ibu. Saya merasakan betapa luar biasanya pengorbanan seorang ibu itu kepada anak. Dia habiskan jiwa raganya hanya untuk anaknya. Bahkan ibu itu sering bohong kepada anaknya. Ditanya oleh anak, Bu, sudah makan belum? Sudah, makanlah. Padahal belum makan. Itu ibu. Nah maka selagi orang tua masih ada, untuk siapapun yang mendengar, di masjid ini, di luar masjid ini, atau di TikTok sekalian, selagi engkau masih ada orang tua, jangan kau sia-siakan hidup bersama mereka. Karena cepat atau lambat kita pasti akan berpisah. Tinggalkan kenangan-kenangan yang baik. Kalau nanti suatu saat kita dulu yang meninggal dunia, puas. Kita sudah berbakti. Walaupun belum dianggap suatu kebaktian kita kepada orang tua, karena tidak mungkin bisa membalas. Diiris 1000 tubuh ini, tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan ibu. Seluruh harta diberikan kepada ibu, tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan orang tua kepada kita. Cuman ngenjuk duit 1 juta sudah ngerasa hebat ngasih orang tua, gak ada apa-apanya. Ya ibu-ibu, kalau kita ngasih orang tua duit 2 juta, 3 juta sudah merasa berjasa gitu. Padahal belum ada apa-apa. Maka saya bilang tadi, 1 kali kedenan itu belum bisa ngobati perjalanan kamu dari Medina ke Masjidil Haram. Ngendong ibu. Ibu ngerasa kan melahirkan anak, saro gak? Itulah kira-kira ya. Aku juga tidak pernah tahu. Pokoknya itulah disuruh. Ibu tarik nafas, Bu. Bismillah. Belum keluar-keluar. La ilaha illallah. Keluarlah nak. Sakit nak mamamu ni nak. Nah yang ketiga Bu, sirot yang kita jalani itu
Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah engkau membunuh anakmu karena takut miskin.